Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wad dalalati ila al-khair wad du'a ila al-huda ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Allahumma amin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikan salat atau dirikan salat dan juga tunaikan az-zakah. Sentiasa di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala bila mana memerintah ataupun menyebutkan tentang masalah salat untuk didirikan, Allah akan menyebutkan dengan sebutan aqimu atau aqimis salata atau yuqimunas salata, yuqimus salata, mesti ada sebutan iqamah dalam bentuk yang pelbagai. Ada perbezaan orang itu mendirikan salat dengan orang itu salat. Orang mendirikan salat adalah orang yang dia memperhatikan di dalam salatnya untuk ditunaikan sesuai dengan rukunnya, sunnahnya, dan juga adabnya. Tetapi orang yang salat belum tentu mendirikan salat, disebabkan orang terkadang salat tetapi tidak memperhatikan atau tidak tahu rukunnya, tidak tahu adabnya, dan juga tidak tahu sunnah-sunnahnya. Dalam dua istilah ini, orang salat dan orang mendirikan salat, Allah juga membezakan di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin, celaka orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, orang yang dia itu alpa, lalai, cuai di dalam salatnya. Allah tidak mengatakan celaka orang yang mendirikan salat, tetapi celaka orang yang salat, sebab alpa, cuai, lalai di dalam salatnya. Oleh karena yang demikian, Allah bila mana menyebutkan tentang salat, Allah akan iringkan dengan sebutan aqimu atau iqamah, mendirikan. Yang dimaksudkan memperhatikan rukunnya, memperhatikan sunnahnya, memperhatikan adabnya, memperhatikan cara setiap rukun atau setiap gerakan yang ada di dalam salat itu untuk diperhatikan ketika seseorang itu masuk ke dalam as-salat. Sebelum ini saya pernah ceritakan tentang seorang sahabat Nabi yang datang ke masjid sementara Nabi berada sedang mengajar. Lalu seorang sahabat itu datang dan salat. Selepas salat dia duduk. Dalam majlis itu Nabi sementara mengajar. Nabi bersabda, qum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangunlah wahai fulan yang tadi datang lewat itu, bangkitlah kamu, salatlah lagi, sesungguhnya tadi itu kamu tidak salat. Maka dia buat kali yang kedua, persis sebagaimana ia lakukan kali yang pertama. Maka dia datang balik. Nabi kata, qum ya fulan fasalli fa innaka lam tusalli. Salatlah kamu, kamu tadi tidak salat. Secara zahir, dia itu tadi pergi takbir, berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Gerakannya adalah gerakan orang yang salat, tetapi tidak dikatakan salat oleh Nabi SAW, sehingga 3 kali orang itu berbuat salat yang sama dengan sebelumnya. Nabi menyuruh lagi kembali, barulah orang itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya, sesungguhnya saya tak tahu untuk melakukan salat melainkan apa yang saya tahu tentang yang saya sudah lakukan sebelum ini. Barulah diajarkan oleh Nabi SAW, kalau kamu salat mulailah dengan takbir, kemudian dengan membaca Ummul Kitab, lalu bila mana kamu rukuk, maka rukuklah kamu hatta tatma'inna raki'an,
sehingga kamu itu tumakninah, yakni berdiam sesaat ketika berada dalam keadaan ruku', barulah setelah kamu diam dalam keadaan ruku', kamu i'tidal, sehingga kamu melakukan tumakninah di dalam i'tidal, yakni berdiam sesaat. Dalam mazhab Imam Syafi'i sekadar sebutan subhanallah, baru kita boleh berpindah kepada gerakan yang berikutnya. Tapi kalau seseorang melakukan salat tanpa melakukan tumakninah, Nabi bersabda, fa innaka lam tusalli, kamu tidak salat lagi. Oleh karena yang demikian, untuk kita dapat melakukan salat secara sempurna atau mendirikan salat, hendaklah terlebih dahulu kita memperhatikan tentang rukun-rukun salat, adab-adab salat, sunnah-sunnah salat, sehingga kita tergolong orang-orang yang mendirikan salat. Hadis yang kedua yang saya sudah sebutkan sebelum ini juga, yaitu berkenaan dengan cara seseorang melakukan salat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kamu, tunaikan, dirikan salat itu seperti mana kamu tengok saya salat. Disuruh oleh Nabi melihat bagaimana Nabi salat, maka seperti itulah kita disuruh untuk meniru dan mengikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan assalam. Maka seseorang itu yang bila mana ingin masuk ke dalam salat, di situ ada adab yang perlu dilakukan sebelum salat. Adab yang pertama adalah memakai pakaian yang begitu indah atau pakaian yang bersih, pakai wangi-wangian. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Khudhu zinatakum, gunakanlah, ambillah perhiasan kamu 'inda kulli masjidin, ketika kamu pergi ke masjid, yakni untuk salat. Walaupun ayat itu pada hakikatnya turun menegur kepada kaum musyrikin yang dahulu bila mana tawaf di Ka'bah itu adalah tidak berpakaian, tetapi pada hakikatnya maksud daripada ayat itu Allah menyuruh kita berhias. Kalau maksudnya hanya menutup aurat, disuruh oleh Allah tutup aurat, tetapi Allah menyuruh khudhu zinatakum. Ambillah, pakailah, gunakanlah perhiasan. Perhiasan itu adalah perkara yang lebih daripada apa yang sudah ada dengan kita. Bila mana seseorang itu berhias, adalah mempergunakan sesuatu yang lebih yang sudah ada. Demikian bila mana seseorang ingin masuk ke dalam salat, berhias. Berhias dalam arti pakaiannya bersih. Jangan sekali-kali kita memakai pakaian tidur untuk kita salat, atau memakai pakaian yang untuk kita bekerja yang sudah bercampur dengan peluh dan ada bau kurang sedap lalu kita salat. Secara hukum sahnya salat itu sah, tapi tidak menepati kepada adab-adab di dalam as-salat. Ini adab di dalam sebelum kita masuk as-salat. Di dalam salat adalah Allah Subhanahu wa taala atau syariat Nabi Muhammad mengajarkan agar supaya kita memulai dengan takbiratul ihram. Apakah takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah takbir yang dilaungkan atau dilakukan oleh seseorang yang salat sebagai simbol dia masuk kepada hadratillah, masuk kepada hadrah ilahiyah, hanya menghadap kepada Allah. Maka dikatakan takbiratul ihram. Ihram yakni diharamkan kepada kita semua perkara yang halal sebelum kita masuk dalam as-salat. Dalam hukum fiqh, mazhab Imam Syafi'i adalah mengajarkan kepada kita beberapa adab di dalam melakukan takbiratul ihram. Yang pertama adalah mengangkat bermula daripada bawah. Sementara kita berada di tangan kita berada di bawah dan kita memulakan takbiratul ihram, iaitu ada 3 kaifiyah, ada 3 cara untuk kita memulakan takbiratul ihram. Bermula daripada bawah dengan sebutan Allahu Akbar. Sebutan Allah bermula dengan tangan di bawah diangkat bersama dengan sebutan Allah dan berhenti bar saat tangan kita berada di antara pusar dengan dada. Nanti saya jelaskan di mana nak meletakkan tangan ini.
Tapi saya nak fokus terlebih dahulu sebutan takbir itu bila dilakukan. Yang pertama adalah daripada bawah sampai berhenti, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Allahu Akbar. Ini kaifiyah yang pertama. Kaifiyah yang kedua adalah daripada bawah dan berhenti di atas. Allahu Akbar. Ke bawah, daripada telinga turun ke bawah, tak ada lagi sebutan apa-apa. Kaifiyah yang ketiga adalah bermula daripada atas. Allahu Akbar. 3 kaifiyah ini di dalam mengangkat tangan dan sebutan takbir adalah diperbolehkan dan berkesesuaian dengan adab. Kita akan jelaskan adab-adab ketika tangan berada di atas bahu. Kita akan jelaskan tangan ketika berada di atas bahu, insya-Allah. Insyaallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha